Jumpa lagi dengan saya, Herina Hasbah, dengan NIM B22063882 kelas 02D Sinjai, yang mana saya adalah salah satu mahasiswa program studi lanjutan S1 Kebidanan di Universitas Megabuana, Palopo. Penyakit menular seksual atau sexually transmitted disease adalah infeksi yang terjadi pada seseorang yang mana proses penularannya terjadi lewat hubungan seksual seperti HIV, herpes genitalia, sifilis, gonorrea, dan chlamydia, yang merupakan beberapa contoh dari jenis penyakit menular seksual. Nah, sesuai dengan apa yang saya sebutkan tadi, pada video kali ini saya akan membahas tentang chlamydia yang merupakan salah satu infeksi menular seksual, agar kita bisa mengetahui apa itu chlamydia, bagaimana penularannya, dan masih banyak lainnya yang akan saya bahas pada chlamydia sebagai tugas dari mata kuliah pelayanan promotif dan preventif pada infeksi menular seksual dengan dosen pengampu Ibu Armianti STRK MK. Jadi, selamat menyaksikan. Chlamydia atau chlamydia adalah termasuk kategori infeksi menular seksual yang bisa dialami baik laki-laki maupun perempuan, yang dapat menyerang mereka yang aktif secara seksual. Faktanya, mereka yang menderita chlamydia seringkali tidak memiliki gejala luar pada tahap awal. Hal ini yang menyebabkan penderita tidak mendapatkan treatment yang seharusnya. Chlamydia yang tidak diobati dapat menyebabkan terjadinya komplikasi yang serius. Jadi, pentingnya untuk melakukan pemeriksaan secara rutin untuk mendeteksi adanya penyakit chlamydia. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi bakteri Chlamydia trachomatis yang menyebar melalui cairan kelamin, hubungan seksual tanpa kondom, dan seks oral tanpa kondom adalah penyebab utama penularan infeksi ini. Akan tetapi, tak harus terjadi penetrasi untuk dapat memicu terjadinya penularan. Menyentuh alat kelamin bersama dapat juga menularkan bakteri. Selain itu, penularan dapat terjadi selama seks anal. Selain melalui seks anal, bayi baru lahir bisa terkena chlamydia dari ibu selama proses persalinan. Disebutkan bahwa mereka yang positif mengidap penyakit chlamydia ini tidak menunjukkan gejala. Akan tetapi, apabila nantinya timbul gejala, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit di Amerika Serikat yang biasa disingkat CDC, di mana gejala akan terlihat beberapa minggu setelah berhubungan seksual dengan pasangan yang terinfeksi. Gejala chlamydia yang paling umum terjadi pada perempuan. Pertama, hubungan seksual yang menyakitkan atau biasa disebut dyspareunia, yang dimana nyeri saat berhubungan seksual maupun dapat menimbulkan iritasi pada vagina. Kedua, keluarnya duh yang abnormal atau keluarnya cairan berupa keputihan dan biasanya disertai dengan perdarahan. Tiga, sensasi terbakar saat buang air kecil. 4. Nyeri di perut bagian bawah. 5. Radang serviks atau cervicitis. 6. Pada beberapa perempuan, infeksi dapat menyebar ke saluran tuba yang dapat menyebabkan kondisi yang disebut penyakit radang panggul atau biasa disebut PID. Adapun gejala dari PID adalah demam, nyeri panggul yang parah, mual, perdarahan yang abnormal antar periode. 7. Chlamydia juga bisa menginfeksi rektum. Perempuan mungkin tidak mengalami gejala, jika pun mengalami gejala yang mungkin ditunjukkan termasuk nyeri rektal, keluarnya cairan, ataupun perdarahan. Gejala chlamydia yang paling umum terjadi pada laki-laki. Pertama, sensasi terbakar saat buang air kecil. Kedua, keluarnya duh atau keluarnya cairan berwarna kuning maupun hijau dari penis. Ketiga,
nyeri di perut bagian bawah. 4. Nyeri di testis. 5. Infeksi chlamydia juga mungkin terjadi di anus. Dalam kasus ini, gejala utamanya adalah keluarnya cairan, nyeri, dan perdarahan di area anus. 6. Melakukan seks oral dengan seseorang yang terkena infeksi meningkatkan resiko terkena chlamydia di tenggorokan. 7. Nyeri saat ejakulasi. Infeksi chlamydia memang paling umum terjadi di area genitalia, akan tetapi dapat terjadi di tempat yang lebih jarang. Di antaranya chlamydia mata, di mana infeksi dapat terjadi di mata melalui kontak langsung ataupun tidak langsung dengan bakteri. Misalnya, infeksi dapat menyebar dari alat kelamin ke mata jika Anda menyentuh mata tanpa mencuci tangan. Juga dikenal sebagai konjungtivitis chlamydia. Gejala pada chlamydia mata yaitu mata kemerahan, pembengkakan, gatal, gangguan lendir atau keluarnya cairan, keangkat terhadap cahaya atau fotofobia. Jika tidak diobati, chlamydia di mata bisa menyebabkan kebutaan. Pengobatan dini akan membantu menyembuhkan infeksi dan mencegah komplikasi. Chlamydia di tenggorokan. Infeksi ini juga dapat ditularkan dan menularkan selama seks oral. Kontak dengan mulut, bibir, ataupun lidah dapat menyebabkan penularan. Jika Anda tertular chlamydia dari seks oral, Anda mungkin tidak mengalami berbagai gejala, seperti halnya infeksi pada vagina ataupun anal, di mana gejala tidak selalu muncul. Adapun gejala yang mungkin terjadi selama terjadinya infeksi tenggorokan, yaitu sakit tenggorokan, tenggorokan kering, demam, dan batuk. Pada kasus infeksi chlamydia dapat ditegakkan dengan gejala klinis dan pemeriksaan penunjang, di mana pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan kultur, deteksi antigen dengan swab, ataupun pemeriksaan NAAT yaitu Nucleic Acid Amplification Test. Chlamydia merupakan penyakit yang mudah diobati. Karena sifatnya bakteri, penyakit ini dapat diobati dengan pemberian antibiotik. Bisa juga mengkonsumsi azitromisin yang mana merupakan antibiotik yang biasa diresepkan oleh dokter dalam dosis besar tunggal. Antibiotik lainnya yaitu doxycycline, tetracycline ataupun erythromycin yang bisa diminum selama 7 hari. Dan selama proses pengobatan, pasien tidak diperbolehkan untuk melakukan hubungan seksual sampai dinyatakan sembuh. Media yang terdeteksi pada tahap awal hanya membutuhkan antibiotik dengan dosis single. Namun, apabila terjadi komplikasi pada organ tubuh lainnya, dosis antibiotik bisa berubah, di mana pasien yang sudah sembuh disarankan untuk melakukan tes laboratorium 3 bulan kemudian. Perlu diketahui bahwa antibiotik tidak dapat menyembuhkan kerusakan pada anggota tubuh lainnya sebagai akibat dari penyebaran chlamydia ke jaringan tubuh lain. Jika chlamydia diderita oleh ibu hamil atau memiliki komplikasi lain, lebih baik melakukan konsultasi ke dokter untuk pengobatan alternatif lainnya. Ibu hamil. Itulah mengapa perlu menjalani screening chlamydia pada awal kehamilan dan trimester ketiga kehamilan. Ibu hamil yang terinfeksi chlamydia dapat mengalami perdarahan, memiliki resiko air ketubang pecah sebelum waktunya, dan mengakibatkan bayi yang lahir mengalami infeksi di mata serta pneumonia, infeksi pada bayi saat persalinan. Pekerja seks komersial dan orang yang suka bergontak-gantik pasangan. Kelompok ini memerlukan adanya screening chlamydia setidaknya 1 tahun sekali. Gay atau biseksual. Gay atau biseksual jika memiliki beberapa pasangan seksual, kaum gay dan biseksual perlu menjalani screening chlamydia lebih rutin, yaitu setiap 3 bulan atau 6 bulan sekali. Demikianlah pembahasan dari saya mengenai penyakit infeksi menular seksual
dengan infeksi chlamydia. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.